Kebaktian pertama saya mau bicara kepada jemaat tentang Allah atas tujuan dan kebetulan. Tahukah Tuhan itu punya tujuan dalam hidupmu, tujuannya tidak pernah salah. Tapi Tuhan itu juga dibalik segala kebetulan indah di dalam kehidupan kita. Saya nggak percaya sebagai orang percaya kita itu bisa mengalami yang namanya kebetulan murni. Ada banyak kebetulan-kebetulan indah itu sebenarnya disengaja. Disengaja oleh dia yang gak kelihatan. Dan kebetulan-kebetulan tersebut yang biasanya memberkati hidupmu, mengubah jalur hidup Anda, tadinya rencana begini ternyata yang lebih bagus terjadi, semua yang sempurna. Itu semua adalah mujizat Allah, tapi Tuhan tidak bubuhi tanda tangan. Kita aja yang harus tahu diri, hayo Tuhan dia di balik ini. Tuhan itu sumber segala kebetulan. Dan masih ada banyak sekali kebetulan-kebetulan yang akan terjadi karena itu orang Kristen tidak perlu lucky. Kita nggak perlu good luck. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita dengan sendirinya kalau Kristus adalah gembala kita. Saya percaya hidup yang digembalakan Tuhan di dalam gereja juga akan penuh dengan kebajikan, kemurahan. Meskipun kita semua punya porsi penderitaan, kita semua itu punya masalah. Siapa yang nggak punya masalah hidup? Mau nggak punya masalah? Mati, kita tidak akan punya masalah lagi. Kecuali kalau binasa, masalah baru mulai. Tetapi kita semua itu punya persoalan. Tapi yang membuat indah adalah Tuhan itu punya rencana di balik setiap masalah hidup kita. Saya ajak kita membuka firman Tuhan. Ada 12 ayat, yaitu 1 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 12. Ini cerita di Alkitab, di Perjanjian Lama tentang bagaimana tabut itu dikembalikan kepada orang Israel setelah dirampas oleh Filistin. 12 ayat ya, nanti saya akan ngalir saja, ayat per ayat nanti saya jelaskan. Mulai, setelah 7 bulan lamanya, tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Orang Filistin tidak bisa handle Tuhannya Israel. Mereka kira mereka bisa menawan tabut perjanjian. Mereka udah happy, mereka menang perang. Yeay, the best article atau perabotan yang paling suci di dalam bait suci telah dirampas oleh orang Filistin. Gini ya, orang Kristen bisa salah, ya gereja bisa dicerca. Tapi Tuhannya orang Kristen dan Allah di dalam gereja, itu tidak bisa ditawan oleh siapa-siapa. You see, God is sovereign, Allah itu daulat dan dia itu terpisah dari ciptaannya. Dia mengasihi kita, dia datang ke dunia menjelma, menjadi manusia seperti kita, menjadi daging dan darah, itu karena cinta. Tapi statusnya Tuhan, identitasnya itu tidak terikat pada manusia. Manusianya bisa salah, oknumnya, orang Kristen kayak bahkan pendeta. Tuhan itu tidak begitu. Dan kalau kita sekedar karena ada orang Kristen yang jadi batu sandungan lalu kita meninggalkan Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, suatu hari kita akan menghadapi Tuhan sendiri. Dan kita nggak bisa pakai semua alasan ini untuk bela diri. You see, God is sovereign, Allah itu daulat. Allahnya Israel, dia adalah Allah yang hidup. Jangan pernah berkata, karena aku ketemu sama orang yang begini di gereja, aku enggak ke gereja. Loh, orang itu juga akan nanti dihakimi Allah, tapi Anda juga. Karena Anda menjauhi persekutuan orang benar, Anda meninggalkan Tuhan, itu keputusan terpisah. Peduli amat orang lain buat apa. Tak peduli orang lain jadi batu sandungan. Kalau Anda sendiri tersandung pada Kristus, Anda harus memberikan pertanggungjawaban. You see, orang-orang Filistin itu merampas tabut perjanjian. Dan mereka mungkin saking happy-nya diarak-arak seluruh kota. Lihat, kami sudah dapatkan Allahnya Israel. You think? Kau kira? Singkat cerita, mereka mengalami musibah, bukan hanya
Bukan hanya berhalanya itu dipenggal-penggal ala mafia sama Tuhan. Tangannya dipenggal, kakinya dipenggal, lehernya decapitated bahasa Inggrisnya, dipenggal sisan sama Tuhan. Keesokan harinya dipasang lagi itu berhala karena tabut perjanjian ditaruh di dalam kuil mereka. Besoknya terpental tuh kepala sampai ke dekat tangga. Lalu nggak berhenti di sana. Tuhan tunjukkan dia siapa. Tanpa Israel, tanpa imam, dia tetap adalah Tuhan. Tanpa gereja, tanpa pendeta, tanpa orang Kristen, dia tetap adalah Tuhan. Mereka semua kena kanker, kena tumor semuanya. Satu bangsa sekaligus dalam satu hari. Itu pandeminya itu bukan flu, tapi kanker seluruh negeri dalam satu hari. Itu luar biasa. Nah, saya tunjukkan ya apa yang terjadi. Orang Filistin sekarang sudah mulai kalap, dia kalang kabut. Gimana kita kembalikan Allah Israel ke Israel? Mereka bahasa Hokiannya betahan. Betahan sama Tuhan. Lucu ya. Coba kita lihat ayat pertama. Setelah 7 bulan lamanya. Versus 3 bulan tabut perjanjian itu di rumahnya Obed Edom. Jadi berkat di situ, yang mandul punya anak. Jangankan orang, hewan ternak semuanya punya anak. Yang cacat sembuh, yang punya alergi tiba-tiba nggak ada alerginya. Yang tiroid misalnya itu, yang ada hormonal dysfunction, disfungsi hormon, tiba-tiba semuanya kempis. Kelenjarnya sehat. Bisnis tidak jalan, tiba-tiba laku, barang-barang yang rongsok pun dibeli. 3 bulan di rumah Obed Edom jadi berkat. Tapi 7 bulan di tempat Filistin jadi kutuk. Ternyata ya, hadirat Tuhan tidak otomatis akan memberkatimu, tergantung pertobatan hatimu. Kepada orang yang lika-liku, hadirat Tuhan akan menghakiminya. Tapi kepada orang yang tulus pada Yesus, hadirat Allah itu akan memberkatinya. 7 bulan di tempat Filistin jadi kanker tumor. 3 bulan di rumah Obed Edom menjadi berkat sampai berkat materi. Saya beritahu Tuhan itu penuh dengan tujuan. Jangan pernah iseng sama Tuhan. Sama Tuhan itu harus sengaja. Menyembah itu harus sengaja. Baca Alkitab harus sengaja. Melayani harus sengaja. Mengampuni harus sengaja. Hidup kudus harus sengaja. Mesbah keluarga dibangun juga harus sengaja. Berbisnis dengan benar juga harus sengaja. Jangan main kilaf-kilafan sama Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada ruang untuk kilaf. 7 bulan lamanya tabut itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil, perhatikan ayat 2, para imam dan para petenung. What a mix. Ini namanya mix and match. Imam dicampur sama petenung. Ini orang Filistin itu ya, benar-benar kerohaniannya itu enggak punya tujuan. Ini kayak orang Kristen yang mencampurnya dengan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Imam kamu campur sama petenung. Dukun kamu campur sama pendeta. Yang benar toh. Pertanyaannya sekarang, apakah kerohanian kita itu purposeful, penuh tujuan? Apakah kekristenan kita itu penuh tujuan? Atau kita begini, ya sudah kalau Tuhan gak bisa coba sambil Tuhan ya, sambil doa, didoakan sama seorang hamba Tuhan. Aku juga akan cari alternatif. Alternatif itu kalau misalnya cuman sifatnya minum-minuman gitu-gitu segalanya, itu pun harus selalu konsultasi dengan dokter yang sah. Tapi kalau kita juga masuk ke dalam area-area yang bertapa, suruh minum kembang-kembangan, suruh bawa pulang sesuatu seperti jimat-jimatan, padahal Kristen, padahal ke gereja, itu kan mencampur imam dengan para petenung. Tuhan tuh gak suka dimadu. Sama Tuhan tuh harus sengaja, bertujuan. Ya kalau kita sakit ke dokter. Kalau ke dokter kan gak beriman sama Tuhan. Berapa banyak dokter adalah anak-anak Tuhan. Mereka juga berdoa loh sebelum ambil jurusan itu. Tuhan juga pakai teknologi, setiap pengetahuan yang baik itu datangnya dari pencipta kita. Mereka menemukan teknologinya, menemukan sains atau ilmiah tentang sakit penyakit.
Tapi jangan lupa selalu kita berdoa, Tuhan, Kau tuntun aku ke dokter yang tepat. Para dokter juga harus punya rasa takut akan Tuhan. Ini bukan hanya profesi, bukan hanya mata pencaharian, tapi ini juga termasuk di dalamnya ada panggilan Tuhan untuk menjamah orang sakit, untuk menolong keluarga mereka. Jadilah, jalankanlah profesimu itu selalu, apapun itu profesi Anda, dengan hati nurani yang Kristiani. Tapi ini lain, ini bukan alternatif yang begitu. Itu bukan alternatif, ini bukan sesuatu yang sifatnya ilmu pengetahuan yang sah. Mereka tanya para petenungan karena di dalamnya ada superstisi dan keyakinan, kepercayaan. Yang kayak gitu-gituan. Mereka tanya, kira-kira gimana ya caranya mengembalikan tabut Tuhan ini kepada orang Israel? Tabut ini sudah jadi kutuk bagi negeri kami. Ya apa ya kita itu, refund policy-nya tuh. Gimana kita balikin ini barang? Barang ini jadi barang jahanam. Andai kata mereka kenal Tuhan, bertobat. Hoki itu orang Filistin punya Tuhan. Itu tabut perjanjian itu kan adalah tabutnya Tuhan. Itu orang Obed-Edom aja merasa waktu diambil sama Daud nantinya, dipindah ke Yerusalem pada akhirnya itu dia rasa kehilangan, itu tadi tak ada di tempatku. Selama di tempatku itu jadi berkat yang luar biasa. Orang Filistin tuh gak bisa lihat bahwa Allah itu adalah berkat. Dia bukan kutuk. Tapi kalau hati orang salah memang dia juling secara rohani. Tuhan pun disebut setan. Tuhan disebut hantu, itu kan murid-muridnya begitu waktu ketakutan di atas lautan itu. Tuhan yang jalan di atas air dibilang hantu. Orang kalau hatinya gak benar, apalagi kalau dia mencampur baurkan kepercayaan lain dengan Tuhan, dia tidak akan pernah jodoh sama Tuhan dan sama berkat-berkatnya. Tidak akan pernah. Gak akan pernah jodoh deh. Sama Tuhan itu selalu papasan. Tuhan nanti di sana, sekarang dia baru ke situ. Nanti Tuhan di sini, dia sudah pergi. Gak pernah jodoh. Ada orang gak pernah jodoh sama damai sejahtera. Gak pernah jodoh sama sukacita. Gak pernah jodoh sama berkat Allah. Kenapa? Hatinya salah. Memang Tuhan tidak berkehendak untuk diketemukan oleh orang-orang ini. Tapi orang kalau cari Tuhan dengan pertobatan, orang kalau cari Tuhan dalam ketulusan, Tuhan berkata, carilah kamu akan mendapat. Aku tidak akan main petak umpet sama kamu. Tuhan itu tidak tunggu orang sempurna, dia itu tabib. Orang sakit yang butuh dokter, bukan orang sembuh. Tuhan itu mau ditemui oleh orang berdosa, asal orang berdosa itu mau datang apa adanya, jujur di hadapan Allah. Tapi kalau orang itu gak benar dan Tuhan memang ingin menjatuhkan hukuman, Tuhan pasti akan main petak umpet sama dia. Gak akan pernah ketemu. Waktu saya baca berapa ayat ini aja saya lihat kalau kita punya kekristenan dan kerohanian tanpa tujuan gak akan ketemu Tuhan. Apalagi orang yang suka campur-campurkan Tuhan iya itu iya. Tuhan iya dan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan pun diterapkan. Tuhan pasti akan berkata, haha oke aku akan mempermainkan kamu. Pernahkah kau lihat Tuhan mempermainkan seseorang? Saya pernah. Bukan berarti Tuhan jahat, enggak. Oke, beginilah kau memperlakukan aku akan dikaliku dengan orang yang dikaliku. Ini bukan kata-kata saya, ini firman. Tuhan akan berbelat-belit dengan orang yang berbelat-belit. Tapi Tuhan akan lurus dengan orang yang lurus sama dia. Tuhan akan berkata, oke, mari kita lihat. Kamu akan ke arah mana dengan cara begini memperlakukan saya. Tuhan itu bukan tukang murka, bukan. Tapi Tuhan itu cemburu. Allah itu suci. Orang berdosa datang tidak akan mati kalau dia datang dengan pertobatan segenap hati. Kalau dia datang berkata seperti Daud, Tuhan ampuni aku, kepadamu saja aku telah berdosa. Tuhan langsung masyiku, dirangkul orang itu, dicium pada dahinya dan berkata aku akan memulihkan kamu. Wanita pendarahan, bukan wanita pendarahan, wanita yang tertangkap basah berzina. Tuhan yang pasang badan, gak ada satupun di antara mereka yang akhirnya merajam dia seperti rencana semula. Ujungnya Tuhan berkata, go and sin no more. Pergilah jangan berbuat dosa. Tuhan kita itu penuh dengan mercy dan anugerah. Penuh dengan kasih karunia.
Tapi kepada orang yang mempermainkan dia, orang yang mengira bisa mempermainkan Tuhan, Tuhan berkata, mari kita lihat nanti terakhir siapa mainan siapa. Tuhan berkata, aku akan lika-liku dengan kamu. Saya paling takut kalau Tuhan jadi musuh. Wah, kalau musuh saya adalah setan, bahkan manusia seluruh dunia, siapa lawanku jikalau Allah di pihakku? Tapi kalau Tuhan yang jadi musuh saya, siapa yang bisa jadi kawan saya untuk melawan Tuhan? Siapa yang bisa lepaskan aku dari mulut singa? Saya paling takut kalau Tuhan jadi musuh saya. Makanya bagi saya, aset komoditas nomor 1 yang paling mahal di hidupku itu adalah perkenanan Allah. Dengan perkenanan Allah, kalau saya dipercaya emas, perak, permata, saya akan bisa mengelolanya dari 10, 5 talenta menjadi 10. Tapi kalau saya tidak punya emas, perak, dan permata, kalau tanpa dengan perkenanannya, saya bisa berkata, emas, perak tidak kuberikan, tidak kupunya, apa yang kuberikan, apa yang kupunya kuberikan padamu, orang lumpuh pun akan berjalan. Akan terjadi banyak mujizat ketika saya kekurangan materi, akan banyak jawaban doa. When God is with me, kelebihan maupun kekurangan, kelimpahan maupun kemiskinan tidak akan jadi masalah buat saya, karena bersama dengan Tuhan saya selalu bisa bangun kembali. Tapi kalau Allah menyertai aku, seluruh harta yang kumiliki pun percuma. Tidak akan bisa menyelamatkan aku di hari celakaku. Saya harap kita mengerti tentang tujuan. You must have a purpose. Dalam hidup ini harus punya purpose. Sebagai orang Kristen harus punya purpose. Sebagai jemaat juga harus punya purpose. Kita datang ke gereja itu cari apa? Cari Tuhan, ya. Lalu cari purpose, cari tujuan. Kita datang bukan hanya untuk beribadah. Gereja itu adalah rumah purpose, divine purpose, rumah tujuan ilahi. Saya doa supaya Anda semuanya, kita semua jemaat di sini, tahun ini tidak lagi berjalan sia-sia. Kita semua akan punya tujuan Allah. Coba katakan orang pada kanan kirinya, Allah punya tujuan yang mulia atas hidupmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang kita kasih. Ini waktu saya baca ayat 2 ini saya berkata, wah kalian ini orang-orang Filistin mencampur imam dengan petenung. You don't do that ya. Ya bodoh-bodohnya imamnya mau dicampur sama petenung. Saya tidak tahu apakah ini imam Israel atau enggak, peduli amat. Mungkin dia sudah dapat intel, ketemu, tolong temu sama pendeta itu, tanyakan. Tapi di intel satunya diberitahu, tolong pergi ke dukun itu juga. Lalu kita cross check antara dua nasihat ini kira-kira mana ya. Atau kalau bisa kita blender nih dua ini. Di jus jadi satu ini. Strawberry dan banana jadi stronana. Itu kalau imam Israel itu yang ditanyain. Kalau mereka peka sama Roh Kudus, kalau mereka itu hidup dalam Tuhan. Kalau Roh Kudus ada dalam diri mereka, dia pasti berkata, no, not gonna give you no advice. Kamu mencampur Tuhanku dengan berhala, Tuhanku akan bisu, tidak akan bicara. Kepadamu, karena Tuhanku tidak pernah bisu. Allahku adalah Allah yang bisa berbicara, bisa melihat, bisa menjamah, bisa merasa. Tidak seperti patung berhalamu. Tapi khusus kepada kamu, dia akan bungkam 1000 kata. Kalau kita tidak punya tujuan, Tuhan tidak mau ada hubungan apa-apa dengan orang itu. Tapi kalau kita punya tujuan, memang kita cari Tuhan segenap hati, bukan sebagai alternatif, Tuhan juga sebagai salah satu opsi. Kalau kita datang pada Tuhan dengan tujuan yang jelas, Tuhan akan berkata sama seluruh malaikat, buka pintu, orang itu jangan dihalangi. Dia datang kepadaku dengan segenap hati. That is your God. Itu Allahmu. Saya tunjukkan pada Anda sifatnya Tuhan. I'm teaching you how to approach His throne properly. Bagaimana kita bisa menghampiri tahtanya dengan proper. Kita lihat ayat 3. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Paling tidak advis mereka oke sih. Imam dan petenung itu advisnya pada dasarnya diambil rangkumannya. Bunyinya, kalau kamu mau nganter tabut Allah ini ya ke Israel, jangan kamu antar dengan tangan hampa ya. Oke sih. Mengajari, meskipun ini bukan Taurat Allah,
mereka tanyanya itu ke sumber yang salah. Orang dunia aja dalam superstisinya aja ngerti bahwa seorang ilahi itu harus dihormati. Orang dunia aja ngerti tempat keramat itu harus hati-hati. Orang dunia. Padahal kita semua anak-anak Tuhan tahu bahwa tempat-tempat tertentu itu bukan Tuhan. Tempat-tempat tertentu yang disebut arwah itu justru demonic spirits atau roh-roh jahat. Itu aja mereka ngerti hal-hal seperti ini itu kita nggak boleh ngawur. Nah, orang Kristen kelemahannya satu, karena kita itu di dalam dunia anugerah, kita itu kadang-kadang memperlakukan Tuhan itu dengan rendahan. Kita gampangin. Malahan justru ya kepercayaan lain di dunia itu jauh lebih hati-hati sama deity atau apa yang mereka pandang ilahi, mereka lebih hati-hati loh. Ada keyakinan tertentu itu kalau menghadap pada dewanya itu dia harus tunduk, mundur berapa langkah, naik berapa, bawa apa. Kita orang Kristen lebih gampangin. Mentang-mentang karena dunia kita adalah dunia pengampunan Allah. Masa anugerah. Jadi kita kalau sama doa, kita itu kurang sakral. Sama firman, jam ibadah, kita tuh lebih gampangin. Kayak Tuhan tuh lebih rendahan daripada lebih rendah daripada seorang pejabat. Saya belajar sama Tuhan itu bukan ketakutan, karena memang hubungannya kan Bapak anak, Bapak kami yang di dalam sorga. Tapi justru karena dia adalah Bapak, bukannya dia harus lebih dihormati. Ini orang Filistin aja ngerti, itu kan general revelation atau itu hanyalah pewahyuan yang umum dan bahkan superstisi. Mengajari bahwa sebuah deity, sesuatu yang mereka anggap ilahi, itu harus diperlakukan dengan respect yang tertinggi. Orang Kristen juga harus hati-hati. Kita sama Alkitab itu nggak enteng. Karena bagi kita tahu Alkitab ini bukan berhala, isinya adalah firman Allah. Alkitab saya sudah kuning semua, ini kalau Anda beli di Pusaka Raja Wali tidak ada. Ini saya sering baca, saya semua baca bolak-balik sampai titik di mana setiap tulisannya pun akhirnya jadi penting bagi saya. Oh, di foto sungguhannya ya, silakan. Ya, Alkitab saya gini, aslinya putih. Saya sangat respect sama Alkitab saya, cuman saya nggak menyembahnya. Saya menyembah Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab ini, Tuhannya Alkitab ini yang saya sembah. Saya tahu ini hanyalah kertas biasa, ini adalah buku biasa, tapi isinya itu firman Allah. Meskipun saya tidak memberhalakan Alkitab, saya menyembah Allah yang dituliskan di dalamnya, yang diajarkan di dalamnya, yang berfirman di dalamnya. Saya respect sama Alkitab saya. Saya jaga, saya nggak sembarangan. Saya pernah lihat Alkitab suatu hari, Alkitab seseorang tuh begitu aja hilang, nggak dicari. Ya, lalu habis itu, saya pernah juga dulu melihat Alkitab didudukin. Karena dia perlu lebih tinggi gitu. Ya, dulu sekali oleh seorang teman yang memang suka bercanda. I don't think agama lain lakukan itu terhadap kitab sucinya. Meskipun kita punya perspektif yang benar, paradigma bahwa Alkitab itu bukan buku keramat. Firman di dalamnya itu hidup. Tetapi packagingnya pun saya juga akan rawat. Kita datang pelayanan juga, kita nggak doa dulu langsung pelayanan. Orang tertentu itu harus bertapa sekian lama untuk bisa memulai whatever, apapun aktivitas roh mereka. Kita tidak punya persiapan. Hati-hati, orang Kristen jangan remehkan just because, hanya karena kita itu dalam Kristus itu ada anugerah. Jangan pernah kita remehin. Karena kita bukanlah religion of fear atau agama yang menyebar ketakutan.
Justru kalau itu adalah ayah, kalau kita cinta sama papa kita lebih hormat daripada figur-figur yang kita takuti seperti di dunia kerja bos kita. Justru kita lebih hormat karena kita itu mengasihi dia. Justru karena kita tidak mau nyakiti. Justru jauh lebih respect kita. Harusnya kan begitu. Nah kita orang Kristen kadang-kadang tidak punya tujuan di dalam, nggak jelas bagaimana kita seharusnya memperlakukan Tuhan kita. Ya, teman saya dulu waktu saya masih sekolah, dudukin Alkitabnya cuma untuk bercanda aja, ya supaya bisa lebih tinggi, duduknya lebih tinggi. Ya semua ketawa, saya nggak ketawa. That's not funny, my brother, not funny at all. I know it's just a book, I know, but if you respect God, you wouldn't do that. Kamu punya foto papamu? Saya bilang, tak duduki gimana coba? Sekarang tak duduki di depan kamu. Meskipun itu foto kan, itu bukan papamu kan, itu cuma kertas kan. Itu kan cuma foto yang dijadikan kan. Tak duduki kamu rasanya gimana? Itu bukan papamu sih, tapi kamu enggak enak hati kan? Terus dia lihat saya, udahlah kamu jangan terlalu fanatik gitu loh, saya digituin. Bukan fanatik, I'm honest, saya jujur. Orang kalau yang mau pelayanan apa segalanya telat-telat segalanya itu saya juga berkata, would you do that? Kalau ini kamu ketemu sama presiden, would you do that? Saya nggak bisa lihat itu. Kamu tidak boleh mengantarkan dengan tangan hampa. Kamu harus membayar tebusan salah kepadanya. Datang dengan bawa itu secara respect di hadapan Tuhan. Be respectful. Padahal bagi mereka nggak ngerti. Tuhan yang mereka hadapi ini bukanlah dewa, tapi Allah di atas segala raja, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang punya bumi, yang punya surga, yang pegang nafas hidup mereka itu dipegang tangannya. Kunci hidup mati di tangan beliau. Mari kita belajar dari orang dunia, bagaimana mereka memperlakukan ilah mereka. Kita perlakukan Allah kita yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan ya. Kita lihat ayat yang keempat. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Mereka tanya nih. Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi mereka punya konsep penebusan. Meskipun mereka belum kenal Kristus di perjanjian lama satu. Mereka bukan orang Israel. Mereka itu menyembah dewa-dewa, jumlahnya dewa orang Filistin itu banyak. Tapi yang jadi top tier, dewa top mereka itu namanya Dagon. Dagon itu setengah ikan, setengah manusia. Itu patungnya. Dan dianggap seperti ayahnya Baal. Supaya Anda jemaat mengerti sedikit sisi history atau sejarah dari cerita Filistin. Ya, Filistin ini bangsa siapa sih? Filistin ini bangsa keturunan Yunani. Mereka adalah kaum perahu. Mereka itu very tough. Makanya mereka itu petarung yang gigih karena mereka itu pakai perahu untuk sampai ke daerah di mana orang Israel tinggal. Mereka jadi seperti Viking gitu. Dan mereka itu jago perang gede-gede secara fisik. Dan mereka memonopoli besi. Karena itu gara-gara orang Filistin memonopoli besi. Dan mereka tahu bagaimana buat pedang. Yang lain-lainnya cuma pakai sapu kalau berperang. Coba bayangkan, pasti kalah. Orang Filistin itu hebat-hebat semuanya. Yang bisa ngalahkan besi mereka itu hanya satu orang urapan. Yaitu Samson pakai rahang keledai, dipentung itu helmnya retak. Sak kepalanya pun pecah. Itu bukan karena rahang keledai dan besi, toeng, pasti patah tuh rahang. Tapi di tangan Samson, kepala mereka geger-otak. Saya mau tunjukkan pada Anda bahwa peperangan dimenangkan bukan karena materi yang ada di tanganmu, tapi karena Tuhan di hatimu. Dan mereka, orang Filistin ini bisa mengerti konsep penebusan. Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Mereka sorry sama Allah Israel.
Karena menawan Allah Israel, mereka kira mereka menang perang atas Israel, berarti mereka menang atas Allahnya. Just because ada orang Kristen jatuh dijadikan bahan tertawa, atau pendeta yang skandal sekalipun dijadikan cibiran. You don't think that the Christian God ikut-ikutan salah dan ikut-ikutan kalah. Jangan kau kira. Apa yang harus kami bayar kepadanya? Mereka ketakutan, ini harus ada. Mau tahu kenapa mereka buat, jawab orang-orang ini yang menasihati mereka, kenapa mereka buat 5 borok emas dan 5 tikut emas. Ini borok itu bukan borok luka ya, ini sedikit kecampur baur pakai bahasa Indonesia, borok. Borok di sini itu artinya 5 golden tumors. Ini mereka suruh bikin, mereka ada tukang emas, mereka bikin 5 borok emas, mereka bikin 5. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi ada wabah pandemi. Pandemi ini ada ini menyebar di orang-orang Filistin, di kota-kota Filistin itu. Semua orang itu kelihatan menurut saya ini bukan kanker yang ada di dalam tubuh atau organ dalam, tapi kanker yang kelihatan. Ya, mungkin ada di sini itu tiba-tiba ada benjolan kanker tumornya itu, dan itu besar. Dan itu menjijikkan, ada yang di kepalanya sini sampai rontok rambutnya. Itu borok emas, itu bicara 5 tumor yang mereka harus bikin karena terjadi wabah tumor dalam sehari di seluruh kota Filistin. Dan itu tumornya itu nampak di luar, bukan di organ dalam. Dan mereka harus membuat itu 5 dari emas replikanya, dan mereka bikin juga 5 tikus emas. Karena kemungkinan di saat bersamaan itu terjadi wabah tikus. Tikus itu di mana-mana. Seperti 10 tulah Allah pada orang Mesir itu tiba-tiba ada lalat, tiba-tiba ada belalang. Ini tiba-tiba tikus di mana-mana. Jadi mereka mengasosiasikan bahwa borok-borok ini datang dari tikus-tikus itu yang membawa penyakit. Jadi mereka bikin tim 5 tikus, tapi tentunya tidak lucu ya. Karena mereka lagi mengalami perkabungan luar biasa, banyak orang mati. Jadi pasti itu bukan 5 Mickey Mouse. Itu tikus-tikus tersebut atau rats, ini bukan tikus-tikus rumah biasa, tapi rats yang besar-besar itu. Itu menggambarkan situasi yang sangat keotik, yang sangat chaos sekali, yang sangat kacau terjadi di kota Filistin di bulan-bulan itu, 7 bulan itu. Betapa ngerinya, karena tumor itu tidak menular, tapi Tuhan yang menyebarnya. You want to know what? Tuhan memang tidak mencobai seseorang. Karena Tuhan sendiri tidak dicobai. Jangan berkata, aku dicobai oleh Tuhan. Tapi Tuhan yang menyembuhkan seseorang dari penyakit. Tuhan juga bisa menciptakan penyakit atas orang-orang yang jahat. Tahukah Anda bahwa bukan berarti semua penyakit itu dari setan. Bukan berarti kalau orang sakit itu selalu dikutuk Tuhan. I'm not saying that, saya tidak berkata itu. Tapi Anda ingat gak ketika Miriam memberontak sama Musa? Ngomong sama adiknya, emangnya lu doang yang bisa nyampein firman? Aku juga bisa, aku juga sekolah teologi ya. Gitulah kira-kira lah bahasanya. Miriam suruh waktu setelah itu, Miriam kena kusta. Tapi habis itu disembuhkan karena doa Musa. Pernah sekali Musa juga diajari, kamu masukkan tanganmu, kantong, keluarin, ada kusta, masukin lagi, keluar, sembuh. You see, Tuhan adalah Yehova Rafa, itu sifatnya. Tuhan itu tidak kasih penyakit, tapi Tuhan itu bisa memakai penyakit untuk memberikan satu pesan dahsyat pada seorang berdosa. I'm not pleased with you. Aku tidak berkenan sama kamu. Nah, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu memberi nyawa, dia pun bisa mencabut nyawa seseorang. That's how powerful the God that we worship. His name, the living God. Kenapa Tuhan itu begitu berkuasa? Karena dia adalah Allah yang hidup. Dan Tuhan hari itu, dari ayat ini saya mengerti apa yang mereka hadapi orang-orang Filistin. Mereka menghadapi tumor-tumor yang jijik, yang kelihatan nampak di luar besar-besar benjolannya, dan tidak bisa tersembuhkan dan satu persatu mati karena itu. Ayat 5, jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu. Dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Garis bawah itu. Sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Kita orang-orang Kristen harus hormat sama Tuhan yang mengampuni kita.
harus hormat sama Allah yang mengasihi kita. Kita harus hormat pada Allah yang kita panggil sebagai Bapa. Just because hanya karena kita panggil dia sebagai Bapa kami dalam sorga, janganlah dia kurang dihormati. Saya sangat menghormati Tuhan. Saya takut. Malah justru kadang-kadang saya merasa saya masih belum sungguh-sungguh sepenuhnya menghormati dia. Karena kadang-kadang kita ini masih nakal. Kita itu masih susah dikandani. Kita itu masih ada sifat-sifat yang keras. Untuk saya naik ke atas begini aja, berkhotbah. Itu saya itu ketakutan. Saya bukan takut, banyak pengkhotbah kan takut sama audiensnya. Waduh aku grogi lah di depan orang. Saya takutnya di level yang berbeda. Saya selalu ngomong begini sama Tuhan Yesus. Biarkan apa yang ku katakan itu keluar dari mulutku itu kau izinkan. Berjagalah pada lidah bibir dan pintu mulutku. Kan ada ayatnya itu. Dan semua kata-kata yang tidak patut keluar janganlah Tuhan izinkan untuk keluar. Aku berada di sini sebagai representasi, mewakilimu dan mewakili jemaatmu kepadamu. Izinkan aku memainkan peran ini dengan benar. Tempat ini suci dan benar. Aku berdoa di dalam nama Yesus supaya apa yang kusampaikan itu selalu akan membawa orang itu untuk mengenal Yesus. Dan mata tertuju hanya kepada Tuhan sembunyikan di balik salibmu. I fear as a teacher. Karena firman Tuhan berkata sebagai jangan banyak di antaramu mau jadi guru karena hukumannya lebih berat. Saya tahu ini semua nanti ujungnya ada pengadilan. Saya juga termasuk akan berdiri di sana dan mempertanggungjawabkan setiap pengajaran saya, setiap perkataan saya. Bapak, Ibu, Saudara, sampaikan hormatmu kepada Allah Israel. Hormati dia. Hormati dia. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu dan daripada tanahmu, tangannya yang menekan dengan berat. Harusnya di titik ini orang Filistin bertobat. Bahkan ada ayatnya loh, bahkan petenung mereka pun, dukun-dukun mereka pun berkata, mungkin ia dengan I huruf besar itu Tuhan, Allah yang hidup, mengangkat daripadamu, oke lah, kalau mereka kan manusia ya, pasti kalah sama dewa. Daripada Allahmu loh, A huruf kecil. Harusnya mereka langsung di titik itu mengadopsi Allah Israel. Seperti Naomi ketemu sama Rut berkata, biarlah Allahmu, Rut itu kan orang Moab, bukan orang Israel. Allahmu adalah Allahku. Umatmu adalah umatku. Rut itu adalah Moab, Ammon itu Aman. Sekarang itu Aman itu adalah capital city atau apa namanya, ibu kotanya Yordania. Itu kan orang-orang Arab. Nanti kan tidak lama lagi kita ke Israel bulan November. Ya, kadang-kadang ke Israel kalau jalan darat dia lewat Yordania. Jordan itu Ammon itu sebenarnya semuanya di sana itu yang namanya Asyur lah apalah, yang bukan Asyur, yang namanya itu ada Syria, ada Libya, Lebanon, itu adalah semuanya ancient people atau bangsa-bangsa dari zaman Alkitab. Cuma nama modernnya berubah. Ganti Lebanon, ganti Syria di atas sana. Gaza tetap Gaza daerah itu, tahu ya Gaza sekarang jadi gunjang-ganjing itu. Di tempat itu juga nanti Gaza itu, dulu itu terjadi banyak cerita-cerita Alkitab termasuk Simpson di sana. Kok harusnya ya, kalau diberitahu daripada Allahmu, harusnya dia sudah seperti Rut, orang Moab itu. Oh gitu ya, ngapain aku selama ini menyembah Allah dengan A huruf kecil yang kalah sama Allah Israel dengan A huruf besar. Mbok ya langsung naik banding gitu, langsung adopsi Allahmu adalah Allahku gitu kan beres sudah. Kadang-kadang ya orang itu susah banget meninggalkan tradisinya. Padahal dia tahu jelas tradisinya akhirnya salah dan kalah loh. Salah ternyata dia lihat Allah yang hidup, kalah ternyata dia lihat sesuatu yang lebih besar, itu pun gak mau lepaskan. Orang itu begitu kaku ya dengan mezbah penyembahan dan persembahannya, sampai ketika dia sudah melihat keajaiban dan lihat Yesus itu jalan dan kebenaran, dia tahu, dia sudah bisa lihat bahwa Yesus itu yang benar dan satu-satunya. Dan yang berkuasa, itu pun gak melepaskan meja persembahannya. Harusnya ya di ayat ini kalau pintar, bahkan kalau Allahku dengan A huruf kecil aja menunggu mercy, menunggu belas kasihan Allah dengan A huruf besar ini, Allah yang hidup. Harusnya lepaskan tuh Allahmu dengan Allah dengan A huruf kecil. Cepat adopsi dan rangkulah Allah dengan A huruf besar. Allahmu Allahku, umatmu umatku, iya kan? Cengli masuk akal kan? Betul kan? Misalnya kalau Anda itu pegang emas ini,
yang kiranya selama ini itu ternyata betul emas. Lalu tiba-tiba nanti datang teknologi untuk bisa menakar atau untuk bisa mengukur emas ini asli atau paling tidak kandungan emasnya berapa waktu ditakar. Ternyata banyak palsunya. Ternyata nggak tahu lah, saya nggak ngerti gini-gini, tapi mungkin itu isinya terlalu banyak kuningannya. Lalu datang emas yang sungguh-sungguh 99,9999999. Kan bukan sebuah kebodohan kalau Anda masih pegang ini, aku sudah biasa sama ini. Yang asli telah tiba, yang palsu tak kau lepaskan. Mereka kan harusnya tahu, sampai petenung dukunnya aja ngomong loh. Mungkin iya dengan I huruf besar itu kan Allah, dengan A huruf besar itu Allah Israel itu. Mungkin dia akan bermurah hati sama Allahmu dengan A huruf kecil. Harusnya langsung kalau sudah ketemu sama jenderalnya. Ya sudah toh. Kalau ketemu sama aslinya lepas palsunya. Ternyata enggak tentu ya. Dari sini kita melihat ya manusia itu kalau degil hati itu susah berubah ya. Kayak macan tutul enggak mungkin bisa berubah kulitnya. Di sini ada enggak orang Kristen yang masih mencampur baukan keyakinannya? Anda Kristen tapi masih percaya horoskop dan sio-sio. Saya sio apa? Syoba. Saya syoke saya. Jangan lupa, saya juga orang yang sangat otot. Saya ini adalah seorang Chinese Indonesian. Saya adalah suku Tionghoa. Saya ngomong bahasanya. Dan saya sangat paham culture-nya. Tapi saya tak bisa membedakan mana yang baik dari Tuhan, tetap saya pelihara. Misalnya belajar untuk respect sama orang tua, itu bagus sekali. Tapi hal-hal tertentu yang sifatnya penyembahan berhala, saya tidak akan lagi mempertahankan itu. Karena saya sudah ketemu aslinya, ngapain pegang palsunya? Ya. Amin Bapak Ibu. Saya sionya apa? Saya sio macan. Tapi dalam hidup saya yang dominan mau tahu apa? Domba. Saya domba Kristus soalnya. Jadi saya beritahu begini ya, kalau Anda sudah ketemu aslinya, jangan pegang erat-erat palsunya. Apalagi kalau itu sifatnya meja persembahanmu. Jangan campur baurkan Ki. Baik itu Tionghoa, Batak, atau Toraja, apapun juga yang merupakan tradisi nenek moyangmu, saya tidak berkata buang, karena setiap tradisi itu pasti ada keindahannya. Saya sangat ada keindahannya, cuman hal-hal yang sifatnya penyembahan berhala, yang itu adalah ranah Tuhan, jangan kau pertahankan, karena Anda sudah punya Yesus, Allah yang hidup dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, lanjut lagi ke ayat yang ke-6. Mengapa kamu bersikeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Anda baca ayat 6. Mereka diingatkan untuk orang Filistin, kenapa kamu keras hati? Jangan deh belajar dari masa lalu. Dulu ada seorang raja namanya Firaun berkeras hati, malah Tuhan mempermain-mainkan mereka. Itu yang saya katakan tadi, manusia itu kalau degil hati tidak mau lepaskan ketika lihat yang asli. Palsu tetap dipertahankan. Sudahlah, jangan gitu. Dan semakin kau berkeras hati, semakin Allah akan mempermainkanmu. Itulah nasib orang yang mau keras-kerasan sama Tuhan. Karena pada akhirnya, Paulus kan diperingatkan tuh, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Siapa kamu? Siapa engkau Tuhan? Dia sudah sebut Tuhan, masa dia... Tapi kan dia nggak kenal Tuhan asli siapa. Siapa engkau Tuhan? Karena dia tahu yang bicara dari sorga. Hari itu yang membuat dia buta adalah Tuhan. Tapi dia nggak tahu. Lalu habis itu yang ditanyai itu berkata adalah di balik sinar itu, aku Yesus yang kau aniaya itu. Lalu ada kalimat berikutnya kalau Anda perhatikan. Percuma kamu menendang gala. Percuma hai Saulus, kamu kan menganiaya umatku. Dengan demikian kamu menganiaya aku. Percuma kamu itu tendang gala, kakimu sendiri yang benjut. Percuma kamu itu tendang aku. Karena percuma kamu keras-kerasan sama aku. Karena pada akhirnya kamu sendiri yang terluka, bukan aku. Jangan keras sama aku. Sebab ujungnya kamu yang akan kupermainkan. Tidak ada orang bisa mempermainkan Allah. Jangan sesat, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Ada ayatnya itu. Jangan sesat,
Allah tidak bisa dipermainkan. Siapa mau keras sama Tuhan, Tuhan yang mempermainkan dia. Lalu saya baca ini ya, saya semakin respect sama Tuhan. Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita, kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Coba lihat ya, saya tidak akan selesaikan sampai ayat 12, nanti sisanya itu saya tumpuk di kebaktian terakhir, pewahyuan tambahan. Saya kok merasa bicara tentang fear of God di kebaktian 1 ini, tapi saya akan singgung sedikit tentang Allah sumber kebetulan. Ya. Begini kalau kita lihat dari ayat 7 sampai ayat 9, mereka memberi saran. Saran mereka ini sebenarnya tidak diajarkan oleh Tuhan. Kalau mau membawa tabut perjanjian itu harus orang Lewi. Harusnya mereka ngundang orang Lewi datang untuk bawa. Tapi mereka pakai lembu dan Tuhan toleransi karena ketidaktahuan bangsa Filistin karena mereka tidak punya Taurat. Tapi karena hati mereka berniat untuk menghormati Allah Israel, Allah tutup sebelah mata. Ya wis, Allah akan pakai cara yang ditentukan oleh mereka. Dan dalam cara yang ditentukan mereka ini sebenarnya susah. Karena mereka pakai lembu, 2 ekor lembu, 2 yang menyusui, oke? Berarti mereka masih punya lembu-lembu kecil. 2 ekor lembu yang menyusui itu susah sekali dipakai karena pikiran mereka pada bayi mereka. Jadi sebenarnya orang Filistin pun pakai semacam iman. Kalau ini Tuhan, Tuhan gak perlu kami bantu. Orang dunia aja bisa lebih beriman daripada orang Kristen. Mereka pakai 2 ekor lembu yang menyusui. Kalau mau gampang, mau mudah, pakai 2 lembu jantan. Mereka pakai 2 lembu betina, lalu yang menyusu lagi. Yang belum pernah kena kuk berarti gak pernah tarik bajak. Jadi tidak pernah terlatih. 1 lembu menyusu itu unwilling, tidak akan bersedia dipekerjakan. Kecuali kalau anaknya kau ajak. Jangankan lembu, apalagi manusia. Orang baru melahirkan pikirannya di bayi lah. Gak ingin pergi kemana, ngasih apa-apa. Segalanya maunya pulang ke rumah, maunya jaga anak. Belum pernah kena cook berarti untrained. Bukan cuma unwilling, bukan hanya tidak bersedia, tapi tidak bisa, tidak ngerti gimana tarik bajak. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta. Kemudian ambil tabut Tuhan, muatkan di atas kereta yang ditarik sama mereka. Perhatikan ayat 9 ya, perhatikanlah. Apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya Bet-Semes. Bet-Semes adalah perbatasan sebelah barat antara orang Filistin dengan Israel. Itu adalah kota yang sering dijadikan medan perang. Karena itu perbatasan banget seperti North Korea dan South Korea, Korea Selatan dan Utara. Itu daerah rawan. Di Bet-Semes ini dulu Simpson pernah hajar orang Filistin. Bet-Semes itu barat ya, saya tidak tahu persisnya di mana. Apakah di daerah dekat-dekat Gaza situ, yang sampai sekarang tetap menjadi daerah konflik. Maka dia itu, kalau memang akhirnya lembu ini 2 bawa tabut perjanjian di kereta yang mereka tarik itu ke arah Bet-Semes, kita langsung tahu orang Filistin bahwa ini Allah Israel yang mendatangkan musibah, borok-borok ini semua. Tapi kalau enggak, ternyata lembu itu enggak ke situ, ya berarti semua ini kebetulan kita apes saja. Ayo kita bakar menyan atau apa untuk membuat ini semua setannya itu lari, atau kita pasang kaca atau apa untuk menolak bad luck atau semua kesialan ini. Nanti singkat cerita ya, nanti di ibadah terakhir aja, lembu itu sampai ke Bet-Semes sambil nangis-nangis kangen sama anak-anak mereka. Saya beritahu ya, when you put God to the test,
Dia akan tunjukkan bahwa segala kebetulan itu akan melayani maksud-maksudnya di dalam kehidupanmu. Well, actually you don't put God to the test. Sebenarnya janganlah kau mencobai Tuhan. Tetapi kalau kita minta tanda sama Tuhan itu jangan yang terlalu gampang. Ya, don't put God to the test lah. Jangan kita tuh mencobai Tuhan. Tetapi kalau kita memang mau ikut Tuhan dengan iman, jangan begini, aku beriman Tuhan. Ya, aku beriman, terjadi pertumbuhan. Satu orang itu tidak usah iman pun bisa didapat. Kalau Anda mau beriman sama Tuhan itu, beranilah untuk beriman perkara-perkara yang susah. Bahkan saya belum berkata tentang mustahil, yang susah aja dulu. Sebab Tuhan tuh tidak pernah keberatan kalau kita tuh tulus, bukan untuk mencobai Kristus, tetapi kalau kita itu benar-benar mau melatih iman kita, maka jangan pernah kita itu hanya mau menerima tantangan yang mudah. Tuhan hari itu ditantang oleh orang Filistin, tapi maksud hati mereka itu betul. Mereka ingin menghormati dia, karena mereka ketakutan, sudah kapok kami ini jera dengan semua borok-borok. Mereka kasih 2 lembu, dipasang belenggu, tidak pernah sama sekali tarik bajak. Dan juga hati mereka itu tertuju ke rumah, anak-anak lembunya nggak ikut. Sepanjang perjalanan sampai ke Bet-Shemesh, mereka nangis-nangis karena mereka menguak, kata Alkitab. Menguak itu gini, mu sambil nangis. Tapi mereka diarahkan straight, nggak berhenti di mana-mana, nggak transit, langsung ke Bet-Shemesh. Orang Filistin semuanya angkat topi dan berkata Allah Israel itu hidup. Bapak Ibu Saudara, tahun ini jangan cari jalan gampang, jalan mudah. Kalau Anda mau lihat penyertaan Tuhan, sungguh-sungguhlah, hati harus penuh tujuan. Dan kalau Anda minta sesuatu, jangan minta yang terlalu gampang. Karena bagi Tuhan, semuanya itu gampang. Kalau kita minta sesuatu dari hati yang beriman, jangan takut mengharapkan sesuatu yang susah, bahkan yang mustahil dari Tuhan. Karena orang Filistin hari itu melakukan sesuatu yang mustahil. Mereka pakai 2 lembu yang menyusu. Itu aja sudah langsung menjadi resep kegagalan. Lembu itu nggak akan sampai ke Bet-Shemesh. Dicul, dilepas, pasti dia balik badan dan kembali ke kandang untuk menyusui lembu-lembu kecil itu. Tapi mereka jalan terus. You see, God can overrule your circumstance. Tuhan bisa mengatasi keadaanmu dan melakukan sesuatu yang berlawanan. Meskipun secara alami itu mustahil. Tahukah hari itu Tuhan mengalahkan maternal feeling atau perasaan seorang ibu, meskipun ini hewan, terhadap lembu-lembu kecil itu. Tuhan bisa mengatasi. Tahu nggak, kalau itu anjing, saya nggak heran, anjing bisa dilatih. Kalau itu sapi nggak bisa latihan. Hanya Tuhan yang bisa buat seekor kucing, sit, duduk. Come, itu anjing bisa. Saya punya anjing, saya tahu, herder saya nurut. Kasih makanan di depan, saya bilang, no. Dia diam. Oke, dia baru maju, padahal dia kepingin itu. Coba lakukan itu sama kucing. Coba lakukan sama tikus. Coba lakukan sama lalat. Ini lembu menyusu lebih kuat. Karena hatinya adalah untuk secara insting hewan, insting mama harus menyusui anaknya. Dia bawa itu ke Bet-Shemesh. Kandang di belakang, dia maju ke depan. Allah kita itu sumber kebetulan. Minta sama Tuhan kebetulan-kebetulan dahsyat ke depan ini. Karena Allah bukan hanya bersedia, dengan senang hati dia akan berikan kepadamu. Tapi kalau mintalah dengan iman, jangan coba-coba. Karena Tuhan kita adalah Allah, bukan hanya atas tujuan, tapi Allah atas segala kebetulan. Saya berdoa dalam bisnis Anda, pekerjaan Anda, rumah tangga Anda, dan apapun yang Anda lakukan, semoga banyak kebetulan-kebetulan ilahi terjadi atas hidupmu. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri.